Selamat siang, Pak Niko. Ya, selamat siang Mas Indra. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Pasti ya, sehat Jadi berkelimpahan ya. Peneduh bagi semua orang. Bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Bagi banyak orang. Nah, kan banyak Pak orang-orang yang kemudian secara mindset ya, mental block itu datang ketemu Pak Niko langsung dan itu kan energinya mohon maaf, low banget gitu terkadang ya. Apa yang dilakukan Pak Niko untuk menjaga vibrasinya supaya tetap baik gitu? Mungkin ada faktor-faktor eksternal, harus dengerin musik koplo, jazz atau apa begitu kira-kira ada nggak sih? Yang untuk saya atau iya, untuk Pak Nikonya sendiri gini, gitu. Makanya saya kalau memberikan pendampingan konsultasi kan di taman tadi Mas Indra. Nah, di taman tadi apa? Jadi energi negatif itu akan langsung tidak bersirkulasi di tempat saya. Apalagi ada suara gemericik air. Ya, ada air gitu kan. Makanya tadi ada air, ada koi, musik gitu. Musik apa sih itu? Musik relaksasi aja itu. Oh, relaksasi gitu ya. Musik relaksasi, kemudian terbuka tadi kan terus ruang terbuka itu. Jadi energi yang tadi maka terus ada grounding yang setiap pagi yang dilakukan itu grounding. Grounding itu merilis semua energi negatif tadi masuk ke dalam perut bumi kan. Itu aja yang saya lakukan. Kemudian olahraga, meditasi, itu ngobrol dengan Tuhan tadi. Karena Tuhan yang saya kenal itu Tuhan yang sederhana tadi. Bisa temui kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan bahasa apapun. Dan selama ini banyak orang ketemu Tuhan bahasanya aja gak nyambung. Iya kan? Sekarang banyak orang ketemu Tuhannya bahasanya cuma itu aja. Kata-katanya itu aja. Kira-kira coba kalau saya ketemu Mas Indra atau kita punya pacar, setiap ketemu tuh kata-katanya itu aja. Bosan gitu ya? Iya kan? Terus diulang berkali-kali gitu loh. Karena kalau saya pacarnya, udah gak usah ketemu lah. Paling besok kamu ngomong gitu lagi kan gitu. Padahal Tuhan itu kreatif. Kita ngomong dengan Tuhan tuh bisa mengalir gitu loh. Tidak ada batasan. Tidak harus mengucapkan ini gitu. Apapun bisa kita tanyakan, apapun kita bisa diskusi, enak mengalir itu. Dan kalau udah menyatu tadi, ini pas kemarin kita di Papua itu, kisah dengan media. Pas ini di tempat terbuka itu. Pas mulai acara, hujan turun loh. Pada sambutan pertama Sekda, hujan turun. Ini mungkin media udah pada gelisah itu pas hujan turun karena di tempat terbuka. Tapi saya tenang aja, karena saya menyadari ada Tuhan di sini kok. Dan saya tinggal ngomong aja sama hujannya. Hujan, silakan kamu menari di atas sana sepuasmu dulu. Jangan turun dulu. Kamu menari silakan sepuasnya di atas sana. Nanti kalau ada acara udah selesai, silakan turun bersama dengan teman-teman. Begitu saya ngomong gitu, hujan berhenti. Saya nggak perlu pakai cenayang, nggak perlu pakai sapu gerang gitu kan. Nah, cukup diperintahkan aja gitu loh. Nah, jadi ini namanya semesta melayani. Yang dilayani bukan Nikonya, bukan, tetapi aku besar yang ada di Niko itu loh. Tadi yang memerintahkan itu kan bukan Nikonya, tapi aku besar tadi. Tapi gawat loh Pak, kalau selalu setiap detik, setiap hari selalu begitu gitu. Misalnya, aku pengen sekarang hujan gitu, Pak Niko jadi Tuhan gitu kira-kira. Enggak, justru diperlukan kebijaksanaan kan. Maka saya tidak memindah. Di momen-momen tertentu, kadang keajaiban itu muncul. Gitu. Dan saya nggak mindah, kalau mindah nanti kasihan juga nanti. Selama banyak orang mindah hujan. Cuma diperintahkan aja menari-nari itu di atas itu kan. Terus sama yang pas di Kendari itu kan juga gitu. Begitu datang kita dikasih kabar yang, Pak, di sini curah hujan tinggi. Kemarin hujan 24 jam dari Semarang. Nah, padahal saya mau turun ke daerah tambang, ke lokasi pelabuhan. Saya tinggal perintahkan aja. Matahari, buat temani aku sepanjang hari ini. Kan? Sampai aku nanti selesai, silahkan hujan turun. Sebenarnya sepanjang hari itu tidak hujan. Cerah. Bahkan orang kampung sana itu pada heran gitu loh. Ini Pak, setiap hari hujan Pak. Ini kenapa Niko datang nggak hujan? Itu moral story-nya dari kes-kes keajaiban-keajaiban itu apa yang bisa kita tarik sebuah konklusi apa kira-kira? Kesadaran itu maksudnya, kesadaran bahwa ada Tuhan dalam dirimu tadi. Berarti kan kita memang benar-benar terhubung dengan semesta ini. Mengalami Tuhan tadi loh. Jadi yang dilayani itu Tuhan yang dalam diri kita, bukan Nikonya, bukan. Kalau Nikonya ya Niko kecil. Maka kan jadi Tuhan tuh kan tadi Tuhan tuh nggak punya nama, nggak ada nama yang layak disebut.
Maka ketika Tuhan dulu memperkenalkan diri kepada Musa, dan pernah dengar cerita kan di semak-semak belukar yang terbakar itu. Dan kata apa? Aku adalah aku. Nggak ada satu nama pun yang layak. Oke. Nah, maka aku adalah aku. Artinya apa? Aku besar, itu ada di dalam aku kecil. Maka kan the power of no tadi, dalam kesadaran tadi lah. Iya. Nah, kalau ada Tuhan dalam diri kita, ya udah kita tinggal aku besar tadi memerintahkan. Semesta pun akan melayani. Oke. Karena yang dilayani siapa? Aku besarnya tadi, bukan aku kecilnya. Jadi yang kita ajarkan itu adalah bagaimana kamu belajar menabur tadi. Jadi mindsetnya jangan keserakahan ya. Oke, greedy nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi belajar dulu menabur tadi loh. Menabur itu sebenarnya di mana tempat boleh. Nggak harus di tempat kita. Iya. Cuma ini yang saya sangat prihatin tuh gini loh. Orang di sini udah tak dampingi, nyaman, ya dulu minus, sudah berkelimpahan. Tapi kemudian karena keserakahannya tadi menabur di tempat lain karena di sana dapat janji yang lebih besar. Ternyata song di sana. Iya. Karena ada keserakan tadi loh. Mas sebenarnya menabur itu boleh di mana saja, nggak harus di tempat kami. Cuman harus dipastikan apa? Menabur itu elemennya banyak. Tanahnya pastikan dulu. Itu tanah bebatuan, tanah subur, atau tanah yang penuh dengan ilalang, semak-semak, yang disitu ada ularnya, ada harimau-nya kan gitu. Nah ini yang perlu dikenali dulu tanah yang mau kamu pakai untuk menabur itu. Iya. Nah selama ini banyak orang kan nggak transparan. Nah jadi tempat kami ini transparan. Banyak orang katakanlah sebagai bos tuh kadang kan nggak mau membuka, dikenali banyak orang kan. Nah karena apa? Kami ini loh. Silahkan lihat dulu. Ya, silahkan lahan kami ada apa saja di sana. Karena menabur elemennya tadi kan, lahan yang tepat tadi. Jangan sampai di bebatuan, benihnya belum tumbuh, udah dimakan burung. Di Pak Niko itu tentang tunda kesenangan sesaat untuk nyaman selamanya. Ya, untuk nyaman selamanya. Itu deskripsinya seperti apa sih? Gini, banyak orang tuh tadi kan banyak masalah itu muncul karena apa? Orang itu terburu-buru pengen segera nyaman, melakukan banyak hal, banyak cara untuk membuat nyaman sesaat. Supaya segera kaya, melakukan hal-hal yang tidak benar, supaya kelihatan pengen segera naik mobil bagus. Dengan melakukan perkara-perkara yang nggak benar, korupsi supaya kaya, kan? Ini kan banyak orang tidak tahan itu. Iya. Maka tunda dulu kenyamanan saat untuk nyaman selamanya. Dengan kita prepare hidup, ya, berproses, ya, hidup kita akan nyaman nanti. Dan kenyamanan itu akan berumur panjang, akan selamanya. Nah kalau kamu buru-buru menikmati kenyamananmu ini sesaat nanti. Karena nanti pasti kamu akan kena masalah. Gitu loh. Nah, akhirnya jadi nggak nyaman itu kan. Nah. Iya kan. Jadi banyak orang tuh terlalu terburu-buru, tidak siap proses. Nah, itu tuh bikin nggak nyaman. Contoh ya orang karena pengen segera naik mobil, akhirnya dia kredit. Sementara sebenarnya belum mampu nih. Yang tadinya uang untuk keluarga aja nggak mampu karena pengen segera nyaman naik mobil. Akhirnya uang untuk kebutuhan sehari-hari dipakai untuk angsur. Nanti kemudian ada masalah tambahan lagi, akhirnya nggak bisa ngangsur. Iya. Tadi nyamannya kan sesat, dia bisa naik mobil. Tapi begitu nanti nggak bisa bayar, mobilnya diambil leasing, kenyamanannya udah hilang itu. Tambah nggak nyaman itu. Ada rasa malu, ya kan? Ada rasa benci, ada rasa marah. Kan akhirnya jadi kenyamanannya cuma sesaat tadi. Nikmati mobilnya paling berapa bulan itu kan. Tapi tidak nyamanannya banyak sekali. Termasuk ketika orang nggak punya rumah, kredit rumah, sementara kemampuan bayarnya belum ada. Ingat, kredit rumah itu kamu bukan beli rumah, itu baru sewa pakai itu. Katakanlah kita kredit 10 tahun. Tahun ke-8 kita nggak bisa bayar. Itu rumah diambil lagi kok. Iya. Iya kan? Kan nggak nyaman akhirnya kan itu kan. Nah, kecuali dengan tadi tunda kenyamanan, kamu lebih baik menyisihkan dulu, menabur dulu. Iya, menabur dulu. Menabur dulu, yang kamu tabur nanti udah ngumpul banyak, kamu udah bisa beli rumah cash.